Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Engkaulah tempat kami bersandar, Engkaulah tempat kami berharap. Engkau pula Tuhan sumber pertolongan kami, sumber pemeliharaan kami. Ya Tuhan, biarlah terus tanamkan iman di dalam hati kami ya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sungguh ada bersama dengan kami dan terus menyertai kehidupan kami. Dan biarlah kerinduan hati kami kepada Tuhan terus ditumbuhkan melalui ibadah-ibadah kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, besertalah dengan kami, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, dan kerendahan hati untuk mendengar firman Tuhan, untuk taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, tema kita hari ini adalah pemeliharaan Allah di balik nyanyian baru. Kita mau bersama-sama membaca dari Mazmur 30. Mari kita lihat Mazmur 30. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Mazmur 30 ayat pertama sampai ayat ke-6. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah perbandingan, yaitu adalah perbandingan antara dua orang. Ya, orang pertama adalah orang ini yang bernama Adolf Merkel ini ya. Dia adalah pria kelahiran Dresden, Jerman tahun 1934. Pada usia 30 tahun dia sudah mewarisi perusahaan farmasi dari ayahnya. Waktu itu karyawannya hanya 80 orang ya. Namun dia berhasil membangun kerajaan bisnisnya sehingga memiliki 100.000 karyawan. Ya, luar biasa sekali ya. Dengan penjualan tahunan mencapai 30 miliar euro. Nah, pada tahun 2008 Merkel ini berada di peringkat ke-94 daftar orang terkaya versi Forbes itu ya. Sementara untuk Jerman sendiri dia peringkat kelima gitu. Dengan kekayaan sekitar 9 miliar dolar. Luar biasa sekali kekayaannya. Nah, kerajaan bisnis Merkel itu sangat luas, mulai dari semen ya, hingga industri farmasi. Namun akhirnya dia mengalami kerugian 400 juta euro saat dia bertaruh di saham. Nah, peristiwa inilah yang membawa goncangan di dalam dirinya, membawa tekanan bagi dirinya, sehingga akhirnya ia memilih mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api. Nah, kemudian anggota keluarganya memberikan sebuah pernyataan seperti ini. Dia berkata begini, situasi yang sangat menyedihkan dari perusahaannya akibat krisis finansial, ketidakpastian dalam beberapa pekan terakhir, dan ketidakmampuannya untuk bereaksi telah mematahkan kesabaran. Dan dia memilih mengakhiri hidupnya. Itu pernyataan dari keluarganya. Nah, saya ajak kita membandingkan dengan orang ini, yang mungkin kita juga sudah sering dengar dan tahu orang ini ya. Dia bernama Nick Vujicic, lahirkan dengan gangguan fisik yang langka, di mana dia tidak memiliki lengan, ya. Dan kakinya sangat kecil sekali, bahkan salah satu kakinya cuma punya jari 2. Ya, jadi dia tidak bisa dengan aktif, dengan bebas beraktivitas. Apa saja yang dia lakukan harus dibantu, walau kecil mungkin dia dibantu oleh orang tuanya ya, disuapin, dibantui. Sampai di sekolah pun dia sering mendapatkan bully dari teman-temannya karena berbeda dari orang yang lain. Sampai umur 10 tahun sempat saja dia memikirkan hendak bunuh diri namun tidak berhasil. Dan setelah pergumulan bertahun-tahun akhirnya dia baru bisa menerima kondisinya, dan dia bahkan mengembangkan segala kemampuannya yang dia masih bisa lakukan. Bahkan dia bisa mengetik dengan kakinya ya, dengan mulutnya dia bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan kemudian dia menjadi pembicara dan menjadi motivator yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Orang-orang yang mendengarnya lebih sehat dari dia, lebih kuat dari dia, tapi mereka mendapatkan berkat oleh kesaksian kehidupannya. Jadi dua orang yang berbeda. Dua orang sama-sama mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan di dalam kehidupan mereka, mengalami sebuah kesulitan yang mungkin amat sangat berat menekan kehidupan mereka,
namun mereka berdua punya akhir hidup atau perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang membedakan mereka berdua adalah kata ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu responsnya. Respon dari orang pertama dengan orang kedua ini berbeda. Yang pertama memilih mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak bisa lagi untuk bertahan, untuk menghadapi kondisi yang dia alami. Sedangkan orang kedua, yaitu Nick itu, dia bertahan, bahkan dia terus maju menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu sesungguhnya apa yang menentukan respon seseorang? Apa yang membuat seseorang merespon begini dan tidak begitu? Apa yang membuat seseorang memilih respon ini dan tidak memilih respon yang lain? Mungkin kita berkata kondisi mungkin ya, keadaan. Keadaan inilah yang mengakibatkan responnya seperti ini. Mungkin iya. Kalau keadaan ini berubah, responnya mungkin bisa berubah. Tapi saya mau ajak kita melihat lebih ke dalam, sesungguhnya bukan sekedar kenyataan atau kondisi atau apapun yang menyebabkan respon itu. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Kesadaran akan kenyataan itu. Itu penting. Karena kenapa? Kenyataan itu belum tentu menimbulkan respon yang benar kalau tidak disertai kesadaran. Contohnya misalnya, ada satu orang, dia sudah dipenuhi dengan berbagai berkat, sudah punya banyak uang mungkin, sudah banyak hal baik yang dia rasakan, tapi dia tidak merasakan itu. Pada kenyataannya dia baik bukan? Dia oke bukan? Tapi dia tidak merasakan itu. Responnya adalah dia tidak bersyukur, dia menggerutu, dia tidak puas. Jadi kita lihat kesadaran itu begitu penting. Kenyataan kondisi memang penting, tapi kesadaran itu jauh lebih penting. Oleh karena hari ini saya ingin bicara tentang kesadaran dan respons. Dua kata ini, kata kunci ini yang harus kita ingat. Bahkan setelah kita meninggalkan tempat ini. Kesadaranlah yang menghasilkan respon. Lalu apa hubungannya kesadaran dan respon dengan tema kita hari ini? Dengan pemeliharaan Allah. Kesadaran akan pemeliharaan Allah lah yang menghasilkan respon syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak sadar akan pemeliharaan Allah, tidak ada respon syukur yang kita berikan. Nah kita tahu minggu-minggu mendatang kita juga masih akan berbicara tentang pemeliharaan Allah. Jadi ada baiknya saya pikir kita bersama-sama melihat salah satu definisi dari pemeliharaan Allah dari seorang teolog bernama Wayne Grudem. Dia berkata begini, pemeliharaan Allah dapat didefinisikan sebagai Allah secara terus-menerus terlibat dalam ciptaannya dengan terus mempertahankan keberadaannya dan mengarahkannya untuk mencapai tujuannya. Jadi kita perhatikan di sini, terus-menerus tanpa henti, selalu ada, selalu tersedia, selalu bekerja bagi umatnya, bagi ciptaannya, mengarahkan mereka mencapai tujuan Allah. Itu pemeliharaan Allah. Jadi tidak pernah ada masa atau waktu di mana Allah tidak memelihara. Tidak akan ada. Dia selalu akan memelihara, karena memang definisi pemeliharaan Allah adalah seperti itu. Karena dia adalah Allah, tidak mungkin dia tidak melakukan tindakan pemeliharaan. Karena dia adalah Allah, tidak mungkin dia tidak beserta dengan orang-orang yang mengasihinya itu, umatnya itu. Oleh karena itu dengan menyadari hal itu, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh menyadari hal itu? Ada orang yang dengan mudah menghubungkan segala kebaikan yang dialami dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur loh hari ini saya bisa datang gereja. Karena Tuhan yang tolong saya. Saya bersyukur hari ini saya masih bisa makan karena kebaikan Tuhan. Ada orang seperti itu yang bisa dengan mudah menghubungkan segala sesuatu yang dia alami dengan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan kalau bisa seperti itu. Tapi sebaliknya ada orang yang susah sekali menghubungkan hal itu. Tadi saya sudah katakan ya, tidak sadar, nggak nyadar ya. Udah terima begitu banyak tapi nggak nyadar-nyadar juga. Masih berbicara apa? Masih berkata apa? Tuhan tuh jahat. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Padahal dia sudah mengalami begitu banyak kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama. Ya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai orang-orang yang punya kesadaran bahwa segala yang kita alami dalam kehidupan kita berada dalam cakupan pemeliharaan Allah. Maka sebagai responnya, mari kita persembahkan nyanyian syukur kita baginya. Kesadaran dan respons. Ini yang kita mau sama-sama pelajari pada hari ini. Ini yang mau kita lihat dari Mazmur 30 ini. Bagaimana dia memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan, mempersembahkan pujian kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Karena kesadarannya akan kebaikan Tuhan. Nah kita lihat Mazmur 30, kalau tadi kita baca ada 6 ayat.
Ayat pertama itu judul kita tidak bahas. Kita bahas ayat 2 sampai ayat ke-6. Itu bisa dibagi menjadi 2 bagian kira-kira. Ayat 2 sampai 6, dia bisa jadi bagian ayat 2 sampai 4 dan 5 dan 6. 2, 4 itu merupakan komitmen untuk memuji atau bersyukur dan juga disertai dengan alasannya dari pemazmur. Ayat ke-5 dan ke-6 merupakan ajakan bagi semua umat untuk bersama-sama mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagian ini dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Mazmur ini dimulai dengan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Kalau kita bayangkan perkataan ini, pada saat seseorang mau memuji Tuhan, pastilah orang itu punya sebuah relasi tertentu dengan Tuhan. Pastilah orang itu percaya kepada Tuhan, percaya keberadaan Tuhan, percaya Tuhan itu eksis dan melakukan sesuatu bagi kehidupannya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan seperti itu. Untuk apa saya datang memuji Tuhan? Dia tidak ada hubungan dengan saya. Tapi waktu dia berkata, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, menunjukkan sebuah relasi di mana dia bisa menghubungkan segala sesuatu yang dia alami dalam kehidupannya dengan Tuhan. Inilah yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dia menuliskan kalimat demi kalimat yang menunjukkan bagaimana Tuhan telah menolong dia. Tuhan menuntun dia, Tuhan menyelamatkan dia. Itu bisa kita perhatikan dari kata kerja yang ada di tempat ini. Kata kerja menunjukkan tindakan ya, tindakan Allah bagi pemazmur. Misalnya ada kata menarik aku ke atas misalnya ya. Kemudian ada kata menyembuhkan aku, menghidupkan aku, mengangkat aku. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam diri pemazmur. Nah, kalau kita perhatikan kondisi yang digambarkan, sepertinya pemazmur ini pernah mengalami sebuah peristiwa atau kesulitan yang amat sangat berat. Contohnya kalau kita lihat misalnya, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Menarik aku ke atas berarti dia pernah berada di dalam kondisi di bawah. Kondisi tertekan mungkin, kondisi takut, khawatir, tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu mungkin yang dialami. Kondisi di mana tidak tahu lagi mencari pertolongan di mana. Tetapi Engkau ya Tuhan menarik aku ke atas. Membangkitkan lagi kondisiku. Dari yang terpuruk itu menjadi bangkit kembali. Inilah yang menjadi sumber rasa syukur dalam diri pemazmur. Dan dia berkata, dengan kondisi ini tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Kemudian kita lihat ayat berikutnya juga dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kembali lagi ini menunjukkan sebuah relasi yang dekat. Ia memanggil Tuhan sebagai Allahku. Allah yang dia bicara kepadanya itu bukan Allahnya orang lain. Bukan Allah yang diceritakan di buku-buku saja. Tapi dia adalah Allahku. Artinya adalah Allah yang punya relasi yang dekat denganku. Dia Allahku, tempat perlindunganku. Tempat aku bisa datang memohon kapan saja. Aku bisa datang meminta pertolongan kepadanya. Dia baik kepadaku, dia selalu peduli kepadaku. Pastilah dia akan memberikan pertolongan kepadaku. Seperti kalau kita anak kecil, kita datang mencari orang tua kita atau mencari ayah kita. Orang yang kita bisa andalkan, yang kita tahu pasti akan menolong kita, selalu akan menolong kita. Inilah gambarannya. Ya Allahku, aku datang. Dia berkata, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan menyembuhkan aku. Menyembuhkan di sini mungkin bisa diartikan sebagai penyakit fisik bisa. Ya. Mungkin saja dia mengalami sebuah kondisi sakit yang berat. Dan dia meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia, itu bisa. Tapi bisa juga diartikan secara rohani, ya, kondisi kesakitan rohani yang kita alami, kita bisa datang kepada Tuhan, kita berteriak, Tuhan tolonglah aku, dan Tuhan menyembuhkan pemazmur. Itulah yang menjadi sumber puji-pujian, sumber syukurnya kepada Tuhan. Dan kemudian dia juga mengatakan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ini adalah gambaran bagaimana pemazmur berada dalam kondisi yang kau dikatakan ya, hampir menuju kematian. Di dunia orang mati dan Tuhan mengangkat dia kembali. Membebaskan dia kembali. Membangkitkan dia kembali. Nah, oleh karena tindakan-tindakan Tuhan inilah pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Tentu saja ini adalah contoh-contoh apa yang telah Tuhan lakukan. Tentu saja belum semua. Kalau dia mau sebutkan semua, nggak tahu berapa ayat begitu ya. Tapi inilah yang menjadi sumber ucapan syukur pemazmur. Dia adalah mazmur pribadi dari pemazmur yang kemudian dipakai menjadi mazmur komunal dari bangsa Israel.
Dan kemudian kita lihat ayat berikutnya ya. Kita lihat ayat berikutnya, ayat ke-5 dan 6. Pemazmur tidak berhenti di sana saja, dia juga mengajak. Oleh karena itu mari nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Karena pemazmur yakin, bukan cuma dia saja yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Bukan dia saja yang mengalami pertolongan Tuhan. Setiap umat Tuhan pasti mengalaminya. Ayo mari kita bersama-sama menaikkan mazmur bagi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Maka dari itu orang-orang yang dikasihinya, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ajakan pemazmur kepada orang-orang pada masa itu dan juga kepada setiap kita. Dia menggambarkan Allah itu begitu baik, peduli kepada kita, mengasihi kita. Dan seharusnya lah respon kita adalah membawa rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Rasa syukur yang diberikan dengan perasaan karena kita sudah sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Sungguh mengalami Tuhan itu begitu baik. Dulu saya kondisinya seperti ini, tapi sekarang Tuhan telah membangkitkan saya, Tuhan telah memulihkan saya. Dulu saya sakit keras, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saya. Dulu saya penuh dengan kekurangan, Tuhan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Itulah yang membawakan rasa syukur dan membangkitkan sukacita dan pujian syukur kepada Tuhan. Kesadaran inilah yang hendaknya dimiliki oleh para umat Tuhan dan setiap kita di tempat ini. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita sadar akan hal itu? Apakah kita sungguh menyadari segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan yang akan ditanyakan berulang-ulang di dalam renungan kita hari ini. Karena kalau tanpa kesadaran itu, tidak akan rasa syukur yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau pemazmur kita melihat memberikan teladan kepada kita, contoh yang baik kepada kita, di mana dia sungguh-sungguh menyadari hal itu. Tapi kita lihat sebenarnya sungguhnya dalam hidup kita, banyak orang yang tidak menyadarinya. Kita tahu Tuhan terus campur tangan, tadi sudah dikatakan definisinya ya. Tidak pernah berhenti campur tangan dalam kehidupan kita. Dan segala yang kita lihat ada dalam dunia ini adalah karena campur tangan Tuhan. Tetapi mungkin saja ada orang yang tidak menyadarinya, atau tidak mengakuinya, atau tidak percayakan hal itu. Mereka melihat apa yang di permukaan. Seperti itu terjadi, seperti ini terjadi, tapi mereka tidak bisa mengaitkannya dengan Tuhan. Mereka merasa itu alami, itu terjadi ya memang begitu. Ya tidak ada yang aneh, memang begitu. Kalau pohon bertumbuh ya memang pohon bertumbuh, ya. Gunung ada ya memang seperti itu. Kita bisa makan, memang kita bisa makan, tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau kita bisa menghubungkan itu dengan pemeliharaan Tuhan, kita akan melihat betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan dalam kita. Karena lihat ayat Alkitab, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah karena pemeliharaan Tuhan. Misalnya kita lihat, Ayub 37 ayat 6 mengatakan, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Kalau kita pikir salju, hujan itu kan hal yang biasa ya, sesuai musimnya bukan? Turun salju kita nggak akan pernah heran, kita tidak pernah bertanya-tanya, kita tidak mungkin tidak kagum mungkin karena kita sudah biasa melihat itu bagi yang biasa melihat. Atau hujan misalnya, besok hujan, nanti hujan kita hal yang biasa. Tetapi ternyata itu semua bisa terjadi karena ada Tuhan yang menjadikan itu terjadi. Tanpa Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan tidak akan ada seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Hal yang sama bukan? Tumbuhan, hewan apa istimewanya? Hal yang alami. Bahkan mungkin ada tumbuhan yang kita lihat sekarang ada, besok tidak ada. Kita merasa itu hal yang biasa, hal yang alami, hal yang natural. Untuk apa dihubungkan dengan Tuhan? Tapi ternyata Tuhanlah yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Kembali lagi, Tuhan yang memungkinkan semua itu terjadi. Berikutnya kita lihat. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ini jelas gitu ya. Bapa di surga memberi makan para burung yang tidak menabur dan tidak menuai itu. Kembali lagi, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, nyata di dalam ciptaannya. Dalam tumbuhan, dalam hewan, dalam dunia ciptaan ini, dalam diri manusia sekalipun.
Jadi kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak ada. Karena Tuhan selalu ada dan memungkinkan segala sesuatu itu terjadi. Kalau Tuhan tidak memelihara sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, dunia ini sudah tidak ada. Kita pun sudah tidak ada. Kita tidak mungkin duduk di tempat ini lagi, kita tidak mungkin datang beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali terus diingatkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Tuhan itu Tuhan yang selalu menolong kita. Bukan cuma di dalam hal-hal yang sepertinya besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi saya sudah katakan ya, jangan pikir Tuhan, karya Tuhan itu berkaitan tentang, oh ini hal-hal yang besar, hal yang luar biasa, spektakuler. Dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan terus bekerja. Kita ada sampai saat ini, kita bisa memakai pakaian kita bisa memakan makanan kita, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Itu karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, lewat pemazmur hari ini, dia telah mengajak kita untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Menghitung-hitung berkat Tuhan, pemenyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, bisakah kita melakukan hal itu? Atau mungkin seperti tadi saya katakan, kita menganggap semua itu adalah sebagai hal yang sudah biasa. Tidak perlu bersyukur lagi, tidak perlu berterima kasih lagi. Itu hal yang biasa. Nah, saya ambil contoh cerita ini ya. Ini cerita Alkisah lah gitu ya. Alkisah ada seorang penjual susu ya. Penjual susu ini adalah orang yang baik hati ya. Dia melihat ada dua keluarga ini tidak pernah beli susu dengan dia. Bukan berarti susunya tidak enak, tapi ternyata orang itu tidak mampu ya. Nah, karena kebaikan hatinya, penjual susu itu berkata, baiklah saya akan memberikan mereka susu dengan gratis. Ya, supaya mereka juga bisa menikmati. Setiap pagi mereka bangun pagi bisa bersama-sama menikmati susu yang segar itu. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan susu itu kepada dua keluarga ini. Keluarga yang miskin ini. Dia membawa 3 botol susu ini, ditaruh di depan pintu mereka setiap pagi. Ya. Jadi pada hari pertama orang itu membuka pintu dan dia melihat, apa ini? Siapa yang memberikan saya susu? Bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh senang sekali pada hari itu. Karena kenapa? Ada orang yang memberikan dia sesuatu yang harusnya dia tidak bisa nikmati. Karena dia tidak punya uang. Tapi karena ada orang yang memberikan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia senang sekali. Oleh karena itu dia memuji Tuhan, dia bersyukur. Dan terus penjual susu itu terus memberikan susu itu tiap hari 3 botol, tetangganya juga dapat 3 botol terus ya. Nah, karena sudah lama kelamaan mereka menjadi terbiasa bukan? Pokoknya kalau saya buka pintu pasti ada susu kan? Pasti ada. Jadi waktu dia buka lihat susu minum, biasa saja. Sudah biasa. Tiap hari saya mengalami hal ini. Nah, waktu keesokan hari waktu dia buka pintu, kok susunya tinggal 1 botol? Apa yang terjadi kepada dia? Dia marah. Aduh, orang itu kebangetan, jahat banget ya. Biasa kasih saya 3, kok sekarang kasih saya 1. Nah, kalau kita pikir yang aneh siapa? Kamu itu tidak bersyukur. Padahal kamu seharusnya tidak berhak mendapatkan susu itu sebotol pun. Kamu tidak punya hak. Diberi 1 saja sudah syukur. Tapi karena kita sudah terbiasa menganggap segala sesuatu itu, susu itu sebagai hak dia. Jadi waktu dia berubah jadi 1, dia menjadi marah. Dia lihat tetangganya kok masih 3. Dia marah iri kepada orang lain. Itu mungkin adalah gambaran kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita pada saat pertama kali menerima kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Tetapi lama-kelamaan kita menganggap kebaikan Tuhan itu sebagai hal yang biasa. Hal yang Tuhan wajib lakukan bagi kita. Dan kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Bahasa Inggris mengatakan take it for granted. Kalau terjemah Indonesia tepatnya mungkin kira-kira apa ya? Menerima itu sebagai sesuatu yang harus saya terima. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa pemberian dari Tuhan. Apakah itu mungkin yang terjadi dalam diri kita sehingga kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan, dari kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena ketidaksadaran kita lah kita susah sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Susah sekali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kita lebih sering mengeluh kepada Tuhan. Berkeluh kesah kepada Tuhan. Marah kepada Tuhan. Tuhan, Kau tidak baik, Kau tidak menolongku. Karena kenapa?
kita tidak sadar akan hal itu. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pemeliharaan Tuhan itu jauh melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Pemeliharaan Tuhan itu melingkupi kita, menguasai kita, bahkan kita tidak mampu menolaknya. Waktu kita tidak sadar pun kita sudah mengalami itu. Waktu kita berkata tidak mau pun, itu pun menimpa kita, datang ke dalam diri kita. Misalnya ada seseorang ya, dia datang kepada Tuhan, dia marah kepada Tuhan. Dia omel-omelin Tuhan. Pada saat dia sedang mengomel-omeli Tuhan, sesungguhnya dia juga sedang menikmati pemeliharaan Tuhan. Apakah Anda setuju itu? Apa buktinya? Contohnya sederhana. Waktu dia marah, apakah dia perlu bernafas? Perlu kan? Nafas itu, oksigen itu adalah pemeliharaan Tuhan. Bagaimana mungkin dia sedang marah-marah kepada Tuhan, tapi dia menikmati kebaikan Tuhan? Hal yang aneh, hal yang konyol bukan? Kalau kita marah kepada seseorang, kita berkata, aku sih tidak mau terima barangmu. Sama sekali tidak mau terima kebaikanmu, kan aku kesal sama kamu, aku marah sama kamu. Tapi itu tidak bisa kita lakukan kepada Tuhan. Coba saja kita lakukan itu. Kita tahan nafas, kita marah-marahin Tuhan. Ayo coba, siapa yang berani coba? Itulah kenyataannya saudara sekalian. Pemeliharaan Tuhan melingkupi kita dan kita tidak mampu menolaknya. Kebaikan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kita tidak bisa mengatakan Tuhan tidak baik karena itu selalu ada bersama dengan kita. Dan dia nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan berkat terbesar yang kita tahu adalah karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Memberikan kita pengharapan kehidupan yang kekal. Berkat terbesar yang tidak bisa kita dapatkan karena usaha kita. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari dengan kesadaran ini, Bapak Ibu Saudara, mari sadar, ayo kita sadar akan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Memang kita tahu dalam hidup kita banyak hal yang kita alami. Kita mungkin mengalami banyak masalah, pergumulan, dan kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Dulu Tuhan, omset saya begini. Tapi sekarang omset saya sudah turun 50%. Dulu keluarga saya begitu harmonis, tapi sekarang tidak tahu kenapa selalu bertengkar ya Tuhan. Dulu anak-anak saya taat kepada saya, tapi sekarang kenapa mereka membangkang? Dulu saya sehat, sekarang sakit. Banyak masalah silih berganti dalam keluarga saya. Tidak berhenti masalah demi masalah datang ke dalam keluarga saya. Mengapa ya Tuhan? Apa Engkau tidak peduli kepadaku? Engkau tidak memelihara kehidupanku? Apa Engkau tidak lagi mengingat aku adalah anakmu ini ya Tuhan? Kalau kita sungguh sadar tadi saya katakan, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita sadar, dia terus ada, selalu ada, tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada, walaupun kelihatannya banyak masalah, kelihatannya begitu gelap. Di balik semua itu, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu memelihara kita dan memastikan kita hidup di dalam rencana Tuhan. Saya memakai kutipan dari Nick ini, dia berkata, hanya karena kita tidak mengerti rencana Allah, bukan berarti dia tidak bersama dengan kita. Saya pikir kutipan ini sangat bagus sekali. Kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan satu ayat firman Tuhan yang kita selalu bisa gunakan untuk menolong kita adalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kau pagi tadi yang khotbah adalah Pendeta Johan Gofur. Dia menggunakan satu istilah yang Mandarin yang luar biasa, di mana dia berkata, pemeliharaan Allah itu selalu dekat dengan kita. Selalu di sekitar kita. Kapanpun kita perlukan, dia ada di sana. Biarlah kita menyadari hal itu dan kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama, kita ambil waktu sejenak, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan apa yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kita mau bersama-sama mengingat, bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Apakah Tuhan telah menyadarkan kita? Apakah Tuhan telah mendorong kita untuk lebih lagi memberikan respon kita, syukur kita kepada Tuhan, lewat kehidupan kita,
lewat perbuatan kita. Saya memutar satu lagu untuk kita bersama-sama menolong kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya Tuhan, tolong kami, sadarkan kami ya Tuhan, agar kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang peduli kepada kami, Engkau Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami tanpa henti, terus menerus. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah kondisi yang sulit mungkin kami alami. Pada saat kami bertanya tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kami, pada saat kami kehilangan pengharapan, biarlah Tuhan balikkan kami kembali, ingatkan kami kembali kepada Tuhan sendiri, kepada kasih-Mu yang begitu besar itu. Sehingga kami boleh dengan yakin mengatakan, Tuhan sungguh ada bersama dengan kami. Tuhan ada di sekitar kami, Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan kapanpun kami bisa datang kepada Tuhan. Dan kesadaran inilah yang membawakan rasa syukur di dalam kehidupan kami. Dan kami membawa segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami persembahkan kehidupan kami sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kami. Selalu ada untuk kami. Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu, agar hidup kami berubah menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.